Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ajat Gemi Farm TV channel ya. Kali ini kita lagi berada di salah satu pedesaan ya, di peternakan Kaliber Farm. Ini berlama di Kedung Banteng ya nih ya. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan ownernya ya. Dari Mas Sinten ya Mas? Mas Saleh. Mas lagi santai Mas. Santai. Mohon pamit izin nih Mas. Monggo. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, nih Mas Saleh ya, nih yang mengelola peternakan di Kalikesur ya Mas. Nih alamatnya apa ya Mas? Kalikesur, Kecamatan Kedung Banteng, Kaliber Farm. Kalikesur, Kecamatannya Kedung Banteng. Kecamatan Kedung Banteng, Ya. Kaliber Farm ya. Ya, Kaliber Farm. Ya, nih barangkali ada yang mau belajar ya untuk peternakan nih. Mas ini ngomong-ngomong Mas ya, apa namanya nih, ada berapa ekor Mas nih melihara kambing ini Mas? Untuk populasi kita baru sekitar 70-an lah. 70 ekor ya. Nah, karena Nih, setiap tahun kita jual Mas, jadi nggak begitu banyak gitu. Setiap akhir tahun kita pasti ada penjualan. oh berarti setiap akhir tahun itu seperti kayak lebaran haji gitu ya Mas? Atau kalau gimana? saya nggak di situ Mas, karena saya ambilnya di breeding ya. Oh di karena breeding targetnya di milking, jadi kita penjualan itu di breedingnya Mas. Oh. Cempe-cempe yang tidak masuk akhir untuk jadi indukan, kita jual di umur lepas sapi gitu. Berarti setahun 2 kali di 6 bulan pertama atau bulan 6 sama bulan 12 Desember gitu Mas. Mas berarti ini apa Mas, untuk jenis apa aja ya Mas untuk apa di kandangin jenengan ini? Ya karena kita arahnya ke perah, jadi saya kembangkan ya kita sanen Mas, karena sanen. Iya. Asli produk susu atau bahasanya untuk kita beternak arahnya ke milking. Dikala kita arah ke milking ya yang sangat berpotensi untuk milking sanen Mas. Sanen ya. Kita punya satu PB Mas, ini PB ya. Ini ya. Ya yang asli jantannya. Ini jantan PB-nya. Nah, yang lain itu kita silangan dari Jawa Randu Mas. Oh berarti ini kambing apa tadi ini? Sanen Mas. Sanen ini disilangkan sama Jawa ya? Ya kambing lokal, bahasanya kita silangan dengan kambing lokal, nanti akan keluar F1. F1 ya Mas? Atau bahasa Saverani Mas. Ini yang seperti putih-putih ini ya. Ini yang gini udah hasil ini ya Mas? Silangan dari Jawa sama Sanen ya? Nah itu sudah bisa produksi susu. Oh ini udah produksi susu. Ya, harus bisa produksi susu. Oh iya Mas, ngomong-ngomong nih, untuk kapasitas ini tuh berapa sehari Mas? Berapa liter nih Mas? Iya. Untuk pendapatan susunya itu dalam satu hari itu berapa liter Mas? Ya karena kita masih taraf pemula ya Mas, jadi kita masih kecil, kita baru punya 10 ekor yang bisa diperah Mas. Oh so kita 10 ekor ya? Sekitar 10 ekor dan kita bagi menjadi 3 periode. 3 periode itu gimana Mas? Pokoknya dalam 1 tahun kambing itu kita bahasanya kita atur kapan beranak, kapan dia diperah, kapan dia masa bunting gitu. Jadi 1 kali pemerahan hanya 3 ekor Mas. Oh berarti sekali merah itu hanya 3 ekor? Ya 3 ekor, 4 bulan, nanti 4 bulan lagi kan sudah ada yang beranak lagi, kita perah lagi. Jadi 1 tahap itu hanya perah 3 ekor. 3 ekor. Ya karena kita silangan kita dapat 1 liter lah, maksimal 1,5 liter. 1 ekor, berarti sehari ya 3-5 liter. Sehari 3-5 liter ya? Ya, karena kita baru punya 10 ekor yang diperah. Udah perah ya, yang produk perah ya? 3, banyak dibagi 3. Berarti ini Mas, apa namanya? Kalau untuk pembuangan ataupun penjualan susu itu sampean kemana Mas? Maksudnya tuh, ya kalau mungkin kalau skala banyak itu mungkin masuknya ke pabrik-pabrik atau kemana ya Mas? Tapi kalau untuk masih skala yang kecil kayak gitu tuh biasa buangnya kemana Mas? Kita untuk warga setempat sama pembeli langsung Mas. Oh berarti masih banyak peminatnya ya Mas ya? Masih banyak, ibaratnya 3 liter itu secara permintaan masih kurang lah ya. Masih banyak yang meminta susu daripada kita produksinya Mas. Oh gitu. Berarti nih kalau untuk per liter itu berapa sih Mas harganya Mas? Ya kalau kita jual sekitar 25.000 Mas. 25.000 itu per liter ya? Per liter, murni 25.000. Ini dengan kapasitas 70 ekor ini berarti dia bukan sanen aja ya Mas ya? Iya, itu ada Jawa Randu. Ada Jawa Randu. Kita hilangkan atau bikin indukan perah, kita silang dari Jawa Randu. Ada Jawa Randu, ada Savera atau F1-an.
saya juga punya domba juga di sana ada 10 ekor. Oh, domba itu maksudnya buat penggemukan atau gimana, Mas? Ya, kita mainnya semua di branding lah. Di breeding semua ya. Cuman domba itu bahasanya untuk membuang sisa pakan, Mas. Sisa pakan dari kambing perah atau kambing Jawa tadi yang sudah habis. Berarti masih bisa ini ya, Mas, apa Ya, memanfaatkan pakan-pakan yang sisa-sisaan ya. Kita berikan ke domba itu. Nah, jadi untuk domba kita pakan sisa, mungkin kita ditambah yang baru. Cuma yang baru kan 30 atau 40% lah. Sisanya itu adalah sisa dari kambing yang lain. Nih berarti ini termasuk ini, Mas, cerdas ya, Mas. Jadi memanfaatkan pakan yang sisa ini dikasih untuk induk apa? Untuk domba ya. Ya, karena gini, Mas, peternak itu pengeluaran terbanyak di pakan, Mas. Pakan. Ya, dikala kita nggak hemat pakan, kita boros pakan atau banyak pakan yang dibuang. Buang itu sayangnya, Mas ya. Ya pasti kita nggak untung, Mas. Benar. Gitu ya. Jelas nggak mungkin untung lah, ya. Karena hampir 70% pengeluaran itu di pakan, Mas. Oh iya, memang benar sih ya, di dunia peternakan memang kendala yang ini di pakan ya, Mas ya. Tapi ini, Mas ya, dari kendala apa dari semua ini nih ya. Ini kendala-kendala apa aja sih, Mas, yang sampean alami nih dari awal sampean beternak gitu kan ya? Kayak seperti penyakit atau apa gitu kan. Pasti kan ada kendala-kendalanya. Itu kendalanya itu apa aja sih, Mas? Yang pertama, karena kita peternak pemula, Mas ya. Kita baru, itu yang jelas perawatan. Perawatan. Ya. Dikala kita perawatannya kurang bagus atau kita belum mampu untuk merawat gitu. Pasti akan banyak kendala, Mas. Nanti ada kambing kurus lah, kambing stunting bahasanya ya. Jadi anak kerdil, terus kecentet kayak gitu ya. Terus nanti ada sakit dan sebagainya. Itu sebenarnya awal mula dari kita merawatnya kurang maksimal lah ya. Ini belum bisa karena taraf belajar gitu. Nanti kalau mungkin sudah bisa merawat dengan baik, sebenarnya enak saja untuk merawat itu. Cuman ya untuk masalah kesehatan selama ini kita ya belum pernah ada yang masalah sangat-sangat riskan ya, Mas. Kecuali waktu PMK ya. PMK itu memang banyak, Mas, hampir 20 ekor saya mati, Mas. Kematian ya. Yang lain hanya manajemen kita lah untuk merawatnya. Kalau kita salah manajemen ya pasti kambing kita akan kurus, terus nggak bagus lah ya, jelek-jelek, terus nanti efeknya sakit juga, Mas. Iya sih, memang dari kendala perawatan kambing itu memang seperti itu ya, Mas ya. Mas, ini ngomong-ngomong ya, Mas. Jadi ini untuk kapasitas 70 ekor ini nih, untuk yang ngelola seperti ini tuh berapa orang sih, Mas? Anak kandangnya atau ABK-nya, Mas? Saya punya melawan 1 orang, Mas. Cuman 1 orang bisa merawat kambing 70 ekor. Ya, itu dari ngarit sendiri, Mas. Ngarit sendiri. Ya, ngarit sama rawat 70. Tapi nih apa maksudnya dari pakan sendiri itu sampean apa aja sih, Mas? Maksudnya ada tambah-tambahan pakan yang lain atau apa atau memang gimana, Mas? Ya karena kita pemula, kita masih baru belajar, kita hanya pakai rumput, Mas. Pakai full ijoan ya? Ya, full ijoan. Saya pakai odot, pacong. Odot, pacong. Nah, kita pakai budin karet nih ya. Budin karet, terus Sriridia, terus Indigo Vera saya tanam juga, sama Aliandra tanam, Mas. Ini kayak gitu. Nih, Mas, nih kalau untuk luas kandang nih, Mas ya. Ini kan kapasitas 70 ekor nih, Mas ya. Ini untuk luas kandang seperti ini tuh berapa meter sih, Mas? Ini kalau luasnya ini saya lebar 5, Mas. Saya ngitung dalam aja ya. Lebar 5, panjangnya saya 37 meter, Mas. Ini dari sini, ujung sini sampai sono tuh 37 meter. Iya, ini dari sana, Mas, dari sini, dari gudang pakan. Oh, dari pakan sini nih. Sampai sana 37 meter. 37 meter. Berarti ini per kotak ini ya, Mas. Ini untuk kapasitas kambing 2 ekor ini ukuran berapa, Mas? Nih yang seperti ini, Mas. Ini 1,5, Mas. Ini 1,5 meter ya? Iya, 1,5. Untuk kambing 2 ekor. Ya, ini sebenarnya petakan breeding, Mas. Ini petakan breeding, Mas. Jadi satu indukan ada 2 ekor anak. Ini memang desain breeding. Oh, desain breeding itu seperti ini ya. Jadi 1,5 kali 120 dalam. 1,5 itu lebarnya, ke belakangnya itu 120. Iya, 1,5 120, kadang ada 1,5 lah dalam. Itu kita desain untuk breeding, Mas. Jadi bukan kandang penggemukan atau koloni dan sebagainya. Makanya kita sekat seperti ini. Oh, seperti sekat-sekatnya seperti ini ya, Mas ya. Mas, ini ngomong-ngomong, Mas, ini peternakan jenengan itu berjalan udah berapa lama nih, Mas? Berdiri sejak kapan ini, Mas? Kita pertama jalannya anggapnya 2021, Mas. Tahun 2021. Ya, karena saya mulai bikin ini berarti 2020 tapi Desember. Desember akhir berarti ya.
Desember 2020. Jadi kita hitung di 2021. Berarti ini udah berjalan sekitar 3 tahunan ya Mas 3 ya? tahun, dan kita dari sedikit masih 10 ekor kita nambah gitu. Oh, pertama 10 ekor, pengembangan gitu ya Mas. Mas boleh sini Mas. Berarti ini selain Jawa ya Mas, ini kok ada apa namanya, ada PE juga itu ya Mas ya? Ada Mas, kita kemarin ada PE, tapi karena arahnya kita ke milking dan breeding ya Mas, kita tujuannya daging, jadi mohon maaf bukan lagi itu, jadi itu PE-nya hanya sebagai apa ya, pelengkap saja. Pelengkap. Kita mau mencari banyak Jawa Randu, kita silangkan sama Sanen, sama PE kita silangkan sama Sanen, bagus mana gitu. Oh, jadi buat eksperimen lah ya Mas rasanya ya. Eksperimen. Tapi ini Mas ya, kalau untuk apa tadi Sanen sama Jawa kan jadinya F1 ya Mas ya. Terus kalau PE itu gimana Mas jadinya Mas? Sama Mas, tetap kita hitungnya F1. Tetap hitungannya F1 gitu ya Mas. Ya, cuma perbedaan mungkin nanti ya, karena saya belum dapat, mungkin susunya mungkin akan lebih besar, lebih bagus mungkin, karena kadang etawakan juga susunya kadang besar gitu. Siap. Ini dari populasi 70 ekor yang melihara cuma 1 ekor anak kandangnya ya. Orang. Ini benar-benar. Orang Mas. Ini Mas, ini apa namanya nih, dari kendala-kendala yang tadi pakan itu tuh berarti sangat mudah sampeannya Mas ya. Di sekeliling-seliling sini nih tuh bang pakannya udah sangat mencukupi, atau ada bang pakan lainnya lagi Mas selain di sini Mas? Sebenarnya kita cukup Mas dari sini, cuma memang terkendala kadang kan ada musim kemarau gitu. Nah, kayak kemarin ini termasuk kambingnya kenapa kurus itu kan kurang pakan Mas. Ya karena kemarin susah cari pakannya ya Mas rasanya ya. Produksi lahan kita kurang ya. Makanya berarti ini sampean memiliki berapa Mas, apa namanya, berapa ini untuk bang pakannya itu, untuk apa ya, bang pakannya sampean itu ada berapa tempat ataupun berapa hektar gitu loh Mas? Ya kalau di sini saya ada 2 tempat Mas. Ada 2 tempat. Full untuk ini odot sama pacong, yang satu saya budin karet. Ya. Berarti ya sekitar berapa ya? Kalau sini bilangnya angga Mas. Sanggahan ya? Ya, berarti 100 sangga lah. 100 sanggaan ya. Berarti 100 kali 5, berarti 500 ubin. 500 ubin ya. Bisa mencukupi kebutuhan kambing 70 ekor ya Mas? Ya. Nah ini ya Mas, nih ya, apa ini kan banyak rekan-rekan yang tanya ya Mas. Jadi ya memang setiap peternakan itu kan tujuannya ada yang masing-masing ya Mas, beda-beda lah ya gitu. Kalau untuk awal ke perah itu gimana sih Mas? Kalau untuk ke perah gitu loh Mas. Jadi apa ya, saranin jenengan gitu loh untuk para pemula ataupun yang pengen belajar. Kalau untuk yang di dunia perah itu apa aja sih Mas yang harus disiapkan gitu Mas? Ya. Jadi gini Mas, pemeliharaan kambing itu paling susah diperah Mas. Paling susah itu diperah. Paling susah itu diperah Mas, karena diperah itu harus bagaimana menjaga tubuhnya dia bertahan lama ya. Beda sama penggemukan. Penggemukan 3 bulan 4 bulan kita jual. Ya. Kalau diperah itu yang berat di manajemen pengelolaan, bagaimana sih kambing itu harus stabil. Tidak harus gemuk banget, tidak boleh kurus banget. Itu kalau saya ya Mas. Beda peternak beda-beda ya. Itu kalau saya, makanya kalau terlalu gemuk kadang kita nggak beranak, kita nggak menghasilkan susu. Terlalu kurus pun tidak menghasilkan susu. Nah, kendala yang utama perah itu adalah harga kambing perah itu yang sangat mahal. Oh iya ya. Jadi memang kalau harganya mahal, kitanya nggak bisa ngelola manajemen kambingnya tersebut, kita bisa kalah ya Mas ya. Karena tidak menghasilkan susu banyak sih ya. Ya satu itu gini Mas. Kambing perah asli itu seharga sapi Mas. Iya sih memang. Ya, benar. 1 ekor itu seharga sapi ya itu ya. Jadi kita kalau mau asli ke kambing perah, pendapat saya atau saran saya, ya silangkan aja dulu Mas lah. Oh, berarti seperti ini ya Mas tadi ya. Kita beli satu yang jantan asli. Kita silangkan, atau mau senduro, mau PE, mau etawa, atau mau Jawa Randu, monggo. Sepunyanya. Intinya kalau saya, yang penting awal kita silang aja lah. Maksudnya kalau kita, mohon maaf nih Mas, bukan menghargai.
menciptakan kejelekan atau apa. Kambing perah satu 30 juta mas. Iya benar. Ya, 30 juta kita mau beli 3 aja udah 90 juta mas. Biayanya gede ya. Ya, mati satu hilang 30 juta mas. Iya benar ya. Nah kalau kita beli Jawa Randu 2 juta mas. Benar. Kita dapat 30 juta kita beli kambing perah asli sanen. Jawa Randu dapat 15 mas. Benar. Ya kan? Mati satu masih hidup. Kalau pemula kan kita tetap ada mati dan sebagainya. Iya memang benar. Gitu, makanya kan kita apa ya mas namanya ya edukasi tentang apa ya maksudnya kadang-kadang kan orang terlalu nafsu ya mas, terlalu menggebu-gebu gitu kan. Kita ibarat kata yang contoh yang punya banyak teman-teman juga rekan-rekan ada yang terbengkalai, jadi karena terlalu nafsu atau ambisinya yang nggak kayak sampai ini loh, maksudnya berawal dari kecil-kecil dulu gitu loh. Kalau berternak itu tetap bertahap mas. Iya kalau memang langsung benar. besar nggak mungkin karena resikonya semakin banyak kambing itu akan semakin banyak masalah. Benar. 1 ekor 2 ekor kita pelihara nggak ada masalah mas. Tapi sudah 10 ekor ke atas banyak sekali masalah. Masalah iya, pakannya kurang bergizi. Ada yang satu flu, batuk, kendala-kendala yang lainnya gitu ya mas. Banyak mas. 1 ekor ya udah batuk tok, tapi di kala 10 lebih ada yang batuk ya kan, ada yang meriang atau ada kakinya sakit atau yang lain sebagainya. Bertahap saja mas untuk beternak itu, karena konsepnya beternak itu tidak ada usaha ya yang instan mas. Bener. Kalau beternak semua itu proses ya mas ya. Proses. Dan belajarnya itu seiring dengan waktu mas. Nah nih ngomong-ngomong ya mas, berarti kalau untuk pemula nih ya, untuk yang lari ke perah, berarti itu cukup 1 pejantan dan kita kawin silangkan entah itu Jawa atau ataupun Etawa ataupun apa, itu bebas ya mas ya? Ya bagi pemula dan ngapunten seperti saya ya, ekonomi kelas menengah ke bawah. Mungkin kalau yang ekonomi besar sih beda cerita ya mas. Benar, itu lain lagi ceritanya. Ya kayak kami yang memang ekonomi menengah ke bawah ya udahlah kita beli jantan yang asli 1, terus kita beli lokal aja dulu. Lokalan itu seperti Jawa kayak gini ya mas ya, Jawa Randu, kawin silangkan ya. Ini hasilnya yang seperti ini nih mas ya. Ini kayak gini nih berarti produksi mas. Ini produksi ya, ini berarti apa tadi hasil dari silangan antara sanen dan Jawa ya, seperti ini ya. Putih. Dulu saya punya jantannya asli juga putih mas. Jantan yang ininya yang pejantannya. Ya, ini udah ganti ke 3 kalinya berarti. Oh ini udah 3 kali nih ya. Karena pemikir sampai anaknya dikawinin lagi sama bapaknya gitu. Jadi maksudnya bener. Ya, jadi kita tidak ada satu darah apa ya mas. Bener lah. Kita ganti jantan, nanti kita ganti jantan lagi. Oh iya mas, ini ngomong-ngomong ya mas, siapa tahu kan teman-teman belum tahu. Kalau bapaknya ini kalau mengawinkan anaknya itu gimana sih mas? Emang nggak boleh itu gimana sih mas? Ya gimana ya mas? Ibaratnya kalau kita Islam aja udah tidak boleh ya mas. Ada beberapa karakter yang atau kriteria yang tidak boleh kita ningkahi ya. Sama mas, di hewan pun sama. Dikala kita meningkahi atau mengawini bapaknya ngawin anaknya pasti akan ada cacat mas. Benar. Intinya di situ. Gitu. Jelas secara saya nggak tahu persis ya penelitiannya, yang jelas terlalu sama genetik bapak ngawini anaknya jelas nanti selanjutnya tidak bagus. Iya benar. Nah ini kan kebanyakan kan gini mas ya, banyak orang-orang yang tanya mas, nek anaknya kalau bapaknya kawinnya bisa ora sih kan? Ya kawinnya bisa mas. Iya kawinnya bisa. Tapi hasilnya jelas beda lah ya mas. Ya walaupun sempurna mungkin dia bisa kayak sering lumpuh mas, lemes kayak gitu. Di apa ya? Ya Tuhan saja sudah ibaratnya melarang kita ya untuk kawin sedarah ya bahasanya gitu. Apalagi sampai dengan hewan pun sama ya, hakikatnya sama, tidak boleh kawin sedarah lah kayak gitu. Nih mas, nih kita ke situ mas ya, kita ngeliat-ngeliat dombanya ya mas. Nah ini cempe hasil silangannya mas. Ini cempe silangan dari apa mas? Nih yang bandot jantan yang tadi hitam ini anaknya. Oh ini anaknya nih. Nah, dan tidak semuanya keluar hitam ya mas, ada putih juga. Ada semua putih juga ya. Ini cempeannya. Ini berarti cara kasarnya nih masih ini ya mas, apa masih di itu lepas sapi mas. Lepas sapi ya? Iya, lepas sapi. Oh iya mas, ini ngomong-ngomong ada yang mau dijual mas? Ya. Yang ngomong-ngomong aja dulu ya gitu. Ya akhir tahun ini Desember ini jual semua mas, cempe-cempe. Kita pilih aja yang buat kita penambahan ini. Oh kayak gini-gini mas nih, ya, kayak gini. Kita pilih 1-2 ekor, sisanya kita jual mas. Karena untuk operasional sih mas ya, benar ya kita harus
ada biaya operasional dan sebagainya. Ini jual semua mas. Ini kalau untuk sanen nih mas, ini kalau untuk sanen-sanen seperti ini usia berapa sih mas? Itu 5 bulan mas. Ini 5 bulan. Ini biasa kalau dijual kayak gitu harga berapa sih mas? Kalau ini anu mas, beda harganya, lumayan. Lumayan. Kalau jantan memang kalau F1-an gini kita nggak laku mas, kita jual daging. Oh kalau jantan kalau F1 itu daging. dijual daging. Jual daging mas. Tapi jantan betinanya, nanti kalau ini kan agak kuru-kuru mas ya. Nanti kalau udah fit terus bahasanya gemuk-gemuk, di angka 1,5 sampai 2,5 mas. 1 juta sampai 2 juta 5. 1,5 juta sampai 2,5. Ini betina, untuk satu ekor ya, untuk betina ya. Kalau jantannya ya kambing daging lah paling 1 juta ke bawah, 1 juta gitu. Oh, ini yang baru lepas sapian ya? Ya lepas sapi. Ini belum tua ya mas, memang ciri khas tanduk ya, iya, karena genetiknya ya, jadi bukan. Jadi memang kalau orang ngamati kan kalau kambing sanen itu ya, kalau kayak gini tuh udah tua, padahal ini masih cempe ya mas? Cempe, itu kan memang sudah asli bertanduk gitu. Memang kambing-kambing gunungnya memang seperti ini ya mas ya. Ini kalau dombanya itu ada berapa ekor mas? Domba kita ada 10 mas. Ada 10 ekor? Iya. Berarti ini domba ini khusus untuk pengemukan aja gitu ya mas? Iya. Sama breeding lah ya? Ya kita ambil breeding mas, jual cempe. Ambil breeding, jualnya jual cempe aja gitu ya? Kemarin udah tak jual, kayak gini bentar lagi tak jual mas, lepas sapi tak jual. Oh yang kayak gini nih? Iya bentar lagi tak jual. Itu hanya untuk buang pakan mas, dari pakan sana saya buang ke sini. Oh iya benar ya. Memang apa jalan ini strategi lah ya untuk pakan ini kayak gitu. Memang benar ya. Memang kalau untuk di peternakan itu kendala yang paling terberat itu memang di manajemen pakan ya mas ya. Pengeluaran terbanyak. Iya, pengeluaran terbanyak itu memang di pakan sih ya, memang benar. Apalagi kalau cara kasarnya kita nggak punya bank pakan sendiri itu malah puyeng ya mas. Ya puyeng. Tapi ya tergantung manajemennya mas. Ini kan ada ya mas, maksudnya ada salah satu orang yang bertanya, mas, cara ngatur manajemen yang baik di peternakan itu gimana sih mas? Manajemen apanya dulu mas? Ya manajemen itu dari pakan dulu lah ya, dari pakan lah mas. Dari pakan paling yang terberat atau apa yang paling banyak pengeluaran itu pasti kan di pakan itu kan. Ya apa ya mas, saya juga sedang belajar ya mas ya. Sedang belajar. Yang pertama jangan terlalu banyak rampen lah mas. Rampen itu apa mas? Sisa pakannya dibuang. Oh yang kayak gini-gini gitu ya. Kalau kita sisa pakan dibuang mas, ngapunten. Misal gini, kita beli pakan 100.000 mas. Iya. Padahal yang dimakan kambing 50.000. Berarti kan uang masih kita sisa... yang 50.000 itu kita buang mas. Ya kan? Betul. Jadi pupuk lah bahasanya dibuang. Nah itu padahal keuntungan kita, misalkan sehari 50.000 yang kita buang, kalikan saja 30 hari mas. 1.500.000. 10 bulan 1,5 mas. Benar. 10 bulan 15 juta. Benar. Ditambah 2 bulan jadi 1 tahun. Berarti kan 18 juta. Harusnya itu untungnya mas. Itu malah untungnya. Terus dibuang. Berarti kita nggak mungkin akan untung. Oh okay. Berarti memang benar ya mas. Jadi apa salah satunya jenengan pelihara domba ini juga ini termasuk buat tambahan lah ya cara kasarnya ya mas. Buat tambahan lah ya. Dari pakan yang dimakan tadi hanya 50%. Sisanya kita kasihkan domba dimakan 30% kan jadi sisanya tidak terbuang terlalu banyak. Benar. Cara kasarnya ini mesinnya nanti ya, mesin ininya ya, ATM-nya ya. Jadi ini kayak kalau domba kita nggak cari gemuk mas. Yang penting dia hidup beranak ya, standar. Benar, memang seperti itu ya. Kalau domba kan memang dia gampang ya mas dipelihara ya mas. Jadi dia apa aja tuh pasti bisa dimakan ya. Makanya bener ya. Jadi yang mempunyai kambing banyak pakan-pakan sisaan kayak gini tuh masih bisa dimanfaatkan untuk pakan seperti domba seperti ini ya mas ya. Kalau domba itu kan nggak kayak kambing yang lain-lainnya ya mas. Kayak domba apa kayak tawa itu kan kadang-kadang milih-milih gitu kan. Kalau domba itu apa aja dimakan. Makanya yang punya bank pakan banyak ataupun yang melihara kambing banyak, kalau pakan-pakan yang sisaan itu lebih baik dimanfaatkan untuk melihara kambing domba ya mas ya. Domba itu rakyat lah mas. Domba itu rakyat gimana mas? Makan apa aja mau. Oh iya benar. Kalau PE itu pejabat mas. Iya kalau ini pejabat makanya milih ya. Itu bisa orang kawin-kawin, orang bunting-bunting, makannya jeruk sing enak mas. Benar. Ini memang etawa memang seperti ini. Oh berarti ini kalau untuk kandang kayak gini beda lagi ya mas? Ya, ini koloni ya mas? Nah, kita kawinkan taruh sini aja misalkan 2-3 ekor indukan kita kasih jantan atau untuk domba mas. Ini sekat saya koloni.
Ini kalau ini kayak gini nih kandang ukuran berapa mas ini mas? Saya tetap ambil 1,5-3 meter mas. 1,5-3, oh ya ini 3 meter ke sini ya. Ini ya, ini jadi apa? Dari penataan kandang, dari penataan ininya, ini udah sangat strategis ya bosku ya. Jadi ya, tinggal perawatannya aja. Tinggal itu, mas. Benar nih. Ini berarti termasuk hebat ya mas ya. Jadi ini punya kambing sekitar 70 ekor yang ngarit ataupun yang yang ngebantu ngerawat kambing sini cuman 1 orang ya mas. Ya. Bener-bener apa ya? Jadi pengeluaran untuk biaya ininya nggak terlalu gede ya mas ya. Ya. Jadi cukup 1 orang bisa bisa ngelola dari 70 ekor ini ya mas ya. Ini sangat kreatif ya ini ya di Mas Saleh ini ya. Jadi nanti barangkali ada untuk rekan-rekan untuk sekitar Banyumasan saja ataupun dari mana saja, bila ada yang mau pengen belajar ya, pengen sharing-sharing ataupun apa, bisa langsung datang ke sini ya mas ya. Bisa ya mas ya. Desa Kalikesur mas. Desa Kalikesur, Kecamatan Gedung Banteng. RT berapa ini mas? Kalau di RT 2 RW 2 mas. RT 2 RW 2 ya. Ini lokasi kandang. Kalau rumah saya RT 3 RW 2. Ini ya. Agak jauh sedikit. Ini lokasi kandangnya di tengah-tengah sawah kayak gini ya. Ini mas, ini kalau untuk malam ini atau ada yang jaga mas di sini mas? Itu 1 orang itu tidurnya sini mas. Oh 1 orang tidurnya sini. Oh. Tapi mas, itu kok ada pendopo-pendopo itu buat apa mas ya. Biasanya mas? Kita mas. Ibaratnya kita juga banyak sekali didukung dari desa mas. Oh. Nah itu adalah salah satunya monggo sambil kesana aja. Iya siap. Nah, kita ini mas, kita itu di sini desa itu memfasilitasi biar kita jadi sentra untuk meningkatkan ekonomi masyarakat mas. Benar. Nah kami pun di sini membawahi kelompok-kelompok mas. Oh membawahi kelompok-kelompok iya. mas. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya sudah punya 46 anggota. 46 anggota. Ya, anggota dan itu pendopo itu kita balik pertemuan setiap 1 bulan kita ada ketemuan. Oh 1 bulan itu setiap itu ada kayak briefing ya, atau ketemu sini mas ya. Sambil belajar mas, maksudnya kalau kesah teman-teman ya, ada yang masalah apa sharing, saya juga dapat dari masukan dari sana. Mungkin saling melengkapi lah ya mas, ya. Saling melengkapi lah ya. Saling melengkapi mas. Oh ya mas, ini sampean sendiri ini memegang berapa cabang mas ini mas? Kalau saya ada 2 mas. Ada 2. Ini yang kerjasama dengan desa. Yang satu lagi di mana mas? Di rumah mas, itu milik pribadi. Oh yang satu itu di rumah yang punya pribadi. Ya, punya pribadi. Kalau di sini ada bagi hasil dengan desa mas. Gitu. Oh ini bagi hasil dengan desa. Ya, karena ada aset-asetnya desa yang di sini juga. Ini ya. Ini benar-benar benar-benar sangat cerdas nih Mas Saleh ini ya. Dia bisa mengelola ya, ini barangkali ya. Ini penting ini ya bosku ya. Ini penting barangkali rekan-rekan dari mana saja ya pengen belajar dari milking, dari breeding ya. Ini bisa langsung ngabarin Mas Saleh, nanti tak cantumkan di deskripsinya ya nomornya Mas Saleh ini ya. Dan untuk yang di sekitar Banyumas, kalau ada yang mau bermain ataupun yang pengen belajar sharing-sharing, monggo boleh main ke kandang sini ya bosku ya. Ini di sini 24 jam berarti ada orang ya Mas ya, ada orang ya. Paling lagi pergi makan gitu. Iya paling ya. Gitu. Ya. Sambil kopi mas. Geng Mas. Ya mungkin ini dulu ya bosku ya perbincangan-bincangan di kali ini. Nanti kita lanjut lagi di kandang yang satunya lagi ya. Mungkin cukup sekian dulu bosku ya dari kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.